untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Bicara mengenai suku Batak, maka akan kita temukan banyak keunikan dan keistimewaannya. Salah satunya teman adalah peninggalan sejarah berupa simbol-simbol suku Batak yang sampai kini masih dilestarikan. Apa saja simbol-simbol dari suku Batak? Berikut beserta maknanya. Rumah Gorga. Ya, suku Batak mempunyai rumah adat yang sering disebut rumah Gorga atau rumah bolon. Rumah ini menjadi simbol adat kehidupan masyarakat Batak. Ya, seiring perkembangan zaman, rumah Gorga semakin sulit ditemukan, teman. Konon katanya, dulu rumah Gorga dihuni oleh 13 raja dari Sumatera Utara. Pada umumnya, bentuk rumah Gorga adalah persegi panjang dengan banyak tiang penyangga. Rumah Gorga juga mirip rumah panggung dan harus menggunakan anak tangga yang berjumlah ganjil. Ya, bagian depan rumah Gorga sengaja dibuat lebih panjang teman daripada belakangnya. Nah, tujuan ini sebagai bentuk kepercayaan jika keturunan dari pemilik rumah akan sukses suatu hari nanti. Selain itu, ornamen khas Batak di dalam rumah Gorga tersebut melambangkan tanda penolak bala, yaitu berupa bencana atau penyakit. Dua cicak dan 4 puting. Leluhur suku Batak meyakini cicak atau yang disebut dengan Gorga Boraspati sebagai simbol kebijaksanaan dan kekayaan bagi generasinya. Nah, ukiran cicak selalu menghadap ukiran 4 payudara atau adop-adop, di mana setiap adop-adop mempunyai arti masing-masing, teman. Adop-adop yang pertama sebagai simbol kesucian, adop-adop yang kedua sebagai simbol kesetiaan, adop-adop yang ketiga sebagai simbol kesejahteraan, serta adop-adop yang keempat sebagai simbol kesuburan wanita. Munculnya filosofi tersebut bermula dari pengamatan leluhur masyarakat suku Batak terhadap pola hidup cicak yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, cicak bisa hidup di lantai, di dinding, di lorong, di atap, dan di mana saja. Dalam cengkraman kucing pun cicak bisa meloloskan diri dengan melepas umpan ekor untuk mengelabui sang pemangsa. Leluhur suku Batak berharap generasi penerusnya harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dimanapun ia berada. Seperti kita ketahui teman, suku Batak kebanyakan merantau ke daerah lain. Maka diharapkan di daerah perantauannya, suku Batak harus dapat beradaptasi dengan lingkungan dan dengan masyarakat setempat. Ya, sehingga akan tetap dapat bertahan bagaimanapun situasi dan kondisi yang dihadapinya. Filosofi itu juga diterapkan dalam pergaulan masyarakat suku Batak, teman. Harus dapat bergaul dengan siapa saja dan menyikapi dengan bijak perbedaan-perbedaan yang ada dalam lingkungannya, sehingga pada akhirnya bisa hidup di mana saja. Hal tersebut terbukti dengan kekerabatan suku Batak yang masih sangat kuat sampai saat ini, teman. Ketika orang Batak baru pertama kali berkenalan satu dengan yang lainnya, maka yang akan dicari terlebih dahulu adalah hubungan kekerabatan di antara mereka. Selain itu, bagi masyarakat suku Batak yang mata pencariannya adalah bertani, kemunculan cicak di lahan pertanian ladang dan sawah diyakini sebagai bertanda tanaman akan tumbuh subur, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang memuaskan. Nah, 4 payudara dimaksudkan untuk melambangkan sosok ibu yang penuh dengan unsur kehidupan, kasih sayang, kesucian, dan kesuburan. Seperti suku-suku lainnya teman, suku Batak juga selalu menjunjung dan menghormati ibunya. Dulu, sosok wanita ideal pada suku Batak juga digambarkan dengan wanita yang berpayudara besar,
karena diyakini dapat memberikan ASI yang berlimpah dan bermanfaat bagi kesehatan anak-anaknya. Simbol cicak dan 4 payudara tersebut juga posisinya selalu sama teman, yakni cicak yang menghadap ke 4 payudara. Ini artinya adalah orang Batak selalu mengingat dan pulang ke tanah kelahiran di mana ibunya berada. Walau sejauh apapun mereka merantau, mereka tetap ingat kampung halaman. Namun teman, ada juga yang menyangkal bahwa simbol suku Batak bukan cicak, melainkan bengkarung. Apa itu bengkarung? Ya, bengkarung adalah binatang melata berkaki 4 dan berekor. Tubuhnya bersisik, berkilat, berwarna hijau ke kuning-kuningan. Sering disebut kadal atau cecak tanah. Lebih lanjut, sumber lain mengatakan Gorga Boraspati pada rumah adat Batak itu lebih menggambarkan Boraspati Nitano alias bengkarung ketimbang cicak. Dari sisi mitologi orang Batak, figur itu juga lebih mungkin sebagai Boraspati Nitano. Dikisahkan dalam mitos asal-usul orang Batak bahwa kakek buyut si Raja Batak atau orang Batak pertama, yaitu Dewa si Raja Odap-Odap, ternyata berwujud ilik atau bengkarung. Menurut mitologi nih ya teman, si Raja Odap-Odap menikah dengan si Borodeak Parujar, dewa pencipta tanah atau bumi. Dari keturunan pasangan dewa-dewi inilah, tepatnya pada generasi kelima, katanya dilahirkan manusia Batak pertama yang dikenal sebagai si Raja Batak. Sebenarnya si Raja Batak itu nama suatu komunitas kecil yang pertama kali bermukim di tanah Batak. Diperkirakan di desa Cianjur Mula-Mula, Samosir. Jadi secara morfologis dan mitologis, figur kadal pada ornamen rumah Batak itu lebih tepat disimpulkan sebagai figur bengkarung atau ilik, sebagai wujud salah satu kuasa roh agung dalam kepercayaan asli atau paganisme orang Batak. Artinya teman, bengkarung atau ilik sebagai perwujudan dewa tanah memiliki kuasa bawah tanah yang bersifat menentukan kesuburan tanah. Ya, bagi orang Batak, kehadiran bengkarung di suatu lahan usaha tani adalah bertanda tanah itu subur, terberkati, sehingga ada harapan memberikan hasil melimpah. Karena itu teman, pantang bagi orang Batak untuk membunuh seekor bengkarung dalam kondisi apapun. Nah, kuasa Boraspati Nitano sangat diharapkan untuk menjamin keberhasilan usaha tani. Gabenaniula, sinur pinahan, hasil bumi melimpah, ternak berana pina. Bendera kerajaan. Bendera Batak digunakan oleh suku-suku Batak bukan sebagai wujud dari separatisme, melainkan simbol maupun identitas diri sebagai suku atau bangsa Batak. Bendera kerajaan Batak terdiri dari 2 warna teman, putih dan merah. Warna putih yakni pada bendera bagian atas dan warna merah meliputi 80% ukuran bendera, di mana pada bagian merah terletak simbol berwarna putih yakni lambang bulan di kanan dan lambang matahari di kiri, serta pisau solam debata di tengah. Apa maknanya? Putih. Na putih sohaliapan, na putih sohapupuran. Artinya putih tidak bernoda, putih kesucian, kesalehan, dan kealiman. Merah sebagai simbol Banua Tonga, perlambang dunia, tanah, air, kerajaan, masyarakat Batak. Gambar bulan dan matahari adalah lambang keturunan si Raja Batak. Bulan yakni keturunan Guru Tatea Bulan atau Tetayang Bulan, bulan purnama, bulan nago, dan matahari dengan ke-8 baris pancaran sinar ke-8 arah mata angin, yakni lambang keturunan Raja Isombaon. Marga-marga Batak berasal dari garis keturunan Guru Tatea Bulan atau anak pertama si Raja Batak dan Raja Isombaon anak kedua. Pisau solam debata,
atau pisau suci dewata, atau gajah dompak bergagang kepala gajah, dan mata pisau berbentuk saing gajah atau gading gajah sebagai simbol kewibawaan, kekuatan, keperkasaan, dan keadilan dan kebenaran. Bendera suku Batak banyak dikibarkan di wilayah yang dihuni oleh suku Batak, terlebih tempat-tempat sakral atau suci bagi suku Batak. Aksara Batak. Aksara atau huruf Batak atau disebut surat Batak adalah huruf-huruf yang dipakai dalam naskah-naskah asli suku Batak, Toba, Angkola, Mandailing, Simalungun, dan Karo. Kelompok bahasa suku ini mempunyai kemiripan satu sama lain, teman, dan sebenarnya adalah cabang dari suatu bahasa Batak tua atau Proto-Batak. Naskah asli ini sebagian besar berupa pustaha atau laklak. Sebagian kecil lainnya dituliskan pada bambu dan kertas. Sistem tradisi penulisan di dalam bahasa Batak Toba diduga telah ada sejak abad ke-13 dengan aksara yang mungkin berasal dari aksara Jawa kuno melalui aksara Sumatera kuno. Aksara ini bersifat silabis, artinya tanda untuk menggambarkan satu suku kata, silaba atau silabis. Jumlah lambang tanda ini sebanyak 19 buah huruf yang disebut juga induk huruf dan ditambah 7 huruf yaitu anak huruf. Stempel kerajaan. Ya teman, menurut catatan sejarah, Sisingamangaraja 12 lah yang pertama menggunakan kertas dan cap sebagai legalitas surat. Hal ini dipergunakan dalam usaha melawan penjajah dengan kerjasama keluar dan untuk menyamakan kedudukannya dengan raja-raja atau sultan-sultan Melayu. Hal ini juga digunakan dalam surat yang ditujukan kepada otoritas kolonial Belanda dan misionaris Jerman I.L. Nommensen. Sebagai pelegalitas, surat-suratnya selama masa perjuangan ada 3 cap jenis Sisingamangaraja 12, yaitu cap A namun jarang digunakan. Yang paling sering digunakan teman adalah cap B dan C. Ya, ketiga cap itu ditulis dengan bahasa Batak dan aksara Batak yang ditulis di tengah cap. Dan bahasa Melayu dengan menggunakan aksara Jawi yang ditulis di pinggir sekeliling cap. Ya teman, itu tadi adalah simbol suku Batak beserta maknanya. Wow, ternyata luar biasa sekali ya keunikan dari suku Batak. Menjadi bijak, menjadi cermat, itu penting.